Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Suara saya jelas ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah ya. Di pertemuan yang ke-12 ya. Ke-12 minggu yang lalu kita sudah membahas soal tahun duka cita atau Amul Huzni ya. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas soal perjalanan Rasulullah ke Taif ya. Penulis-penulis Sirah Nabawi pada dasarnya menulisnya dengan ada yang dengan perjalanan atau dengan persinggahan atau dakwah, tapi di dalam kitab Fiqh Sirah ini silahkan teman-teman buka ya di halaman 150 itu memang penulis buku Fiqh Sirah An-Nabawiyah ini menggunakan redaksi Hijratul Rasul ila Taif ya. Yang dipakai itu adalah memang redaksi hijrah itu atau hijrah itu. Tidak seperti umumnya ini ya, yang umumnya penulis yang mengistilahkan hijrah itu untuk ke Habasyah atau dari Makkah ke Madinah ya. Baik, Hijratul Rasul ila Taif ya. Hijrahnya Rasulullah ke Taif. Jadi menyambung pembahasan minggu lalu pada saat Nabi ditinggal oleh Sayyidah Khadijah ya. Kemudian ditinggal wafat juga oleh Abu Thalib. Padahal dua orang tersebut adalah salah satu ya atau salah dua yang paling penting dalam dakwahnya Nabi. Khadijah adalah teman musyawarah atau teman berdiskusi yang bisa menenangkan kesusahan-kesusahan Nabi, meringankan ya, meminimalisir keresahan-keresahan beliau dan seterusnya ya, bahkan membiayai kebutuhan-kebutuhan dakwah beliau itu adalah istri beliau Sayyidah Khadijah ya. Kemudian ada juga pamannya yaitu Abu Thalib ya, yang Abu Thalib ini berperan penting dalam melindungi Nabi dari serangan orang-orang Quraisy. Maka ketika Nabi ini ditinggal oleh dua orang tersebut yang sangat penting dalam perjalanan dakwah beliau, seakan-akan banyak pintu dakwah itu yang tertutup ya, yang buntu. Karena itu Nabi mencari, sebetulnya pada dasarnya ini juga pelajaran bagi kita, Nabi itu pada dasarnya mencari lahan baru dalam berdakwah. Ya. Jadi setelah dicoba-coba, kok di Mekah kok sulit sekali itu, sulit sekali rasanya berdakwah di Mekah ini, ditambah dengan tantangan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Ya, karena itu Nabi mencari lahan dakwah baru dan yang dipilih adalah Taif. Teman-teman tahu kenapa yang dipilih adalah Taif? Ya. Taif ini adalah salah satu kota besar juga yang ada di sana. Ya. Maksudnya tidak kalah dengan Mekah pada saat itu. Bahkan antara Taif dan Mekah itu sebetulnya bersaing. Nah, ini yang kita perlu ketahui kenapa Nabi itu memilih Taif. Jadi Mekah dengan Taif itu bahkan bersaing. Karena di Mekah itu ada suku Quraisy, di Taif itu ada suku Saqif. Ya. Itu dua suku yang sama-sama besarnya, sama-sama terhormatnya, sama-sama pentingnya, sama-sama mulianya. Itu dua suku ini, suku Quraisy dan suku Quraisy yang ada di Mekah, suku Saqif yang ada di Taif. Dan dua kota ini sama-sama kota besar. Itu. Bahkan Taif itu kotanya indah ya. Taif itu adalah kota yang sejuk ya.
dibanding Mekah yang panas. Taif itu sejuk. Ya. Nanti teman-teman kapan-kapan kalau ada dapat kesempatan, mudah-mudahan ya, umroh atau haji, itu bisa berkunjung ke sana, ke Taif. Taif itu tempatnya seperti kalau di Indonesia itu mungkin ya perbandingannya antara Jakarta dan Bogor lah, mungkin seperti itu ya. Jakarta itu seperti Mekah, panas. Bogor itu Taif. Taif itu dingin, sejuk, subur, banyak pertanian di sana, sayur-sayuran ditanam, orang menggembala juga di sana, kambing. Jadi Taif itu sejuk. Jadi Taif ini juga menjadi tempat wisata dari mulai zaman dulu sampai sekarang. Dan seperti juga Bogor, orang-orang orang-orang Arab yang kaya-kaya itu banyak punya villa lah, semacam villa di Taif. Jadi kalau misalnya Mekah itu musim panas, yang sangat panas, itu orang-orang ini pergi ke Taif untuk menghabiskan musim panas di Taif yang sejuk itu. Ya. Taif ini juga menjadi tempat nanam anggur dulu, bahkan zamannya orang Arab yang suka minum minuman keras, di Taif lah produksi minuman keras itu di sana. Ya. Jadi itu Taif. Mungkin kelebihannya Makkah punya Ka'bah, ya, dan punya berhala-berhala seperti Hubal. Tapi jangan salah, orang-orang Taif juga tidak mau kalah. Ya. Berhala Lata itu adanya di Taif. Teman-teman dengar Lata wal Uzza, wa Manata, itu Lata itu adanya di Taif. Ya. Kalau yang ada di Makkah itu kan Hubal, ya. Seperti itu. Jadi ini penting ya supaya kita tahu kenapa Nabi itu memilih Taif. Penduduknya mulia, bersaing dengan Mekah. Nabi juga mempertimbangkan itu. Siapa tahu itu. Ketika orang-orang Mekah menolak beliau, orang Taif sebagai pesaingnya itu mau nerima gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi itu seperti Nabi juga mempertimbangkan aspek itu gitu. Mempertimbangkan. Nah, baik. Walamma nalat Quraisyun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wasafnahu minal adza kharaja ila Taifi yaltamisun nusrata min saqifin wa yarju an yaqbalu minhu ma ja'ahum bihi min indillahi azza wajalla. Jadi setelah orang-orang Quraisy itu menyakiti Nabi luar biasa seperti yang sudah diceritakan pada minggu-minggu yang lalu, Nabi pergi ke Taif. Tadi sudah diceritakan Taif itu seperti apa. Ya. Kemudian Nabi pergi ke Taif dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Nah, pertimbangan lainnya Nabi memilih Taif itu adalah karena Taif itu tidak jauh dari perkampungan Bani Sa'ad. Ingat perkampungan Bani Sa'ad? Perkampungan Bani Sa'ad itu adalah perkampungan di mana dulu Nabi itu disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya. Halimah itu dari Bani Sa'ad, makanya As-Sa'diyah gitu. Dari Bani Sa'ad. Nah, Taif itu tidak jauh dari situ. Nah, jaraknya dari Mekah sendiri itu lumayan, tapi kalau jaraknya dari Mekah kira-kira itu 150 km. Mekah ke Taif itu. Dan pada saat itu, kalau sekarang lebih dekat ya, karena sekarang kan banyak gunung-gunung yang ditembus. Karena sekarang lebih dekat, sekitar 80 kilo kalau sekarang Mekah ke Taif. Tapi zaman dulu, zaman Nabi itu sekitar 150 kilo. Melewati lembah. Dan Nabi itu melakukan perjalanannya dengan jalan kaki. Ya, jadi bayangkan aja lah betapa berat perjalanan pada saat itu. Pergi ke Taif. Maksudnya apa? Yaltamisun nusrota. Nabi itu siap membuka peluang. Siapa tahu ada yang mau menolong gitu. Min Saqif, dari orang Saqif. Tadi sudah saya sebutkan ya bahwa Saqif ini suku yang penting dan menjadi saingannya Quraisy. Dari suku Saqif inilah juga lahir banyak pemimpin gitu. Termasuk yang akhirnya Islam, yaitu misalnya adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Itu dari Bani Saqif, dari suku Saqif. Siapa Hajjaj itu? Gubernur ya, yang tapi punya meskipun dosanya mungkin banyak, jasanya juga besar bagi Islam.
Hajjaj itulah yang mengharokati Al-Quran. Ya. Dulu zaman Al-Quran, zaman Nabi itu belum ada titik, belum ada harokat. Ya. Yang pertama memberi titik itu konon Abul Aswad Ad-Du'ali. Dan yang pertama memberi harokat itu adalah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya. Jadi punya peran penting. Dulu Al-Quran itu ya gundul kalau kata sekarang. Nggak ada harokat, nggak ada titiknya. Karena itu kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku punya benderanya Rasulullah, katanya itu benderanya Rasulullah dan ada titik, ada harokatnya, ya itu sudah jelas bohong. Ya. Kalau ada orang ngaku ini benderanya Rasulullah terus ada titiknya, ada harokatnya, itu berarti bohong. Karena zaman Nabi dulu belum ada. Titik itu baru ada zaman Abul Aswad Ad-Du'ali, tabi'in. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini di Daulah Bani Umayyah. Itu. Nah, wa yarju an yaqulu minhu ma ja'ahum bihi min indillahi azza wa jalla. Nabi itu berharap, ya, namanya juga usaha, ya. Namanya juga mencoba peluang. Nabi itu berusaha, siapa tahu gitu ya. Orang-orang Saqif di Taif ini mau gitu, menerima apa yang beliau bawa dari Allah. Gitu. Seperti itu. Walam mantaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taifi amida ila nafarin min Saqif. Waktu itu sesampainya Rasulullah di Taif, ya, setelah menempuh perjalanan sekitar 150 km berjalan kaki, Rasulullah kemudian mendatangi orang Saqif. Waktu itu orang Saqif itu adalah hum yauma idzin sadatuhu. Penguasanya di Taif itu ya Bani Saqif itu. Fajalasa ilaihim wa da'ahum ila Allah wa kallamahum bima ja'ahum min ajlih. Rasulullah mengajak mereka bicara, kemudian duduk bersama mereka, mengajak mereka kepada Allah. Intinya menyampaikan dakwahnya. Tapi kemudian apa? Faraddu alaihi raddan munkaron. Ternyata orang-orang Taif ini, di orang-orang Saqif, ternyata menolak Rasulullah. Bahkan bukan hanya menolak, tapi raddan munkaron. Dengan penolakan yang sangat buruk. Ya, dengan penolakan yang sangat buruk. Konon Rasulullah itu mendatangi sampai di 3 tempat sebetulnya di Taif itu ya, dengan pimpinan-pimpinannya orang Saqif pada saat itu. Dan bukan hanya menolak, bahkan Rasulullah waktu itu sempat minta supaya kedatangannya ke Taif jangan diceritakan ke orang Quraisy, tapi ternyata juga dirame-ramekan sama mereka. Jadi sangat menyakitkan. Wa faja'uhu bima lam yakun yatawaqqa'u minal ghilzati wa samjil qawli. Dan Rasulullah itu dibuat terkejut. Ternyata orang Taif itu meresponnya dengan sangat kasar. Itu. Faqama Rasulullah min indihim wa hum yarjum an yaktumu khabara maqdamihi ilaihim an Quraisyin. Itu. Rasulullah kemudian bangkit, ya. Ya wis, yang namanya ditolak ya sudah, pergi. Rasulullah mau pergi dan pamit bilang supaya jangan diceritakan kepada orang Quraisy tentang kedatangan beliau ke Taif ini. Falam yujibuhu ila dzalika ayatun. Orang-orang ternyata mereka juga nggak mau. Disuruh tutup mulut nggak mau. Suma aghru bihi sufa'ahum wa abiduhum yasubunahu wa yusyahuna bihi. Nggak cukup sampai di situ. Orang-orang rendahan, bahkan budak-budak, semuanya mencaci maki Rasulullah. Meneriaki di jalanan. Tidak cukup sampai di situ, bahkan waja'alu yarmunahu bil hijarati hatta anna rijlai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadmiyani. Enggak cukup dicaci maki, diteriak-teriakin, Rasulullah bahkan dilempari dengan batu. Sampai-sampai kedua kakinya Rasulullah itu berdarah. Waja'alu wa Zaid bin Haris yaqihi bin nafsihi. Jadi Masya Allah ya, berat sekali itu perjuangan yang dilakukan oleh beliau itu. Bayangkan sudah menempuh perjalanan jalan kaki 150 km dari Makkah ke Taif, kemudian mengajak mereka untuk Islam, bukannya direspon dengan baik, malah ditolak, disuruh tutup mulut juga mereka tidak mau,
diteriakin, dicaci maki, dilempari batu di jalanan. Bayangkan betapa beratnya perjuangannya Rasulullah itu ya, sampai kaki beliau itu berdarah-darah. Waktu itu Rasulullah hanya ditemani oleh satu orang, yaitu Zaid bin Harisah. Wa Zaid bin Harisah yaqihi binafsihi hatta laqad syujja fi ra'sihi iddata syujajin. Zaid bin Harisah waktu itu melindungi Rasulullah dengan badannya. Maksudnya Rasulullah ini diapit, dirangkul oleh beliau. Di apa namanya, kalau sekarang itu mungkin di barikade lah. Supaya pukulan-pukulan itu kena Zaid bin Harisah. Jangan sampai kena Rasulullah. Nah, itu Zaid bin Harisah sampai luka. Bahkan di kepalanya itu juga bocor, kena apa namanya, kepalanya pun juga ikut terluka. Ya, Masya Allah, berat sekali ya. Dan Rasulullah itu tidak sebentar di sana, di Taif. Rasulullah itu 10 hari. Upayanya Rasulullah ini dilakukan selama 10 hari di Taif. Hatta wasala Rasulullah, jadi itu dikejar, dicaci maki, diteriakin, dipukuli, sampai akhirnya Rasulullah itu sampai di kebunnya orang yang bernama Utsbah bin Rabi'ah. Faraja'a anhu min sufaha'i Saqif mangkana yasba'uhu. Setelah sampai di kebun itu, barulah orang-orang Saqif ini mundur ya. Fa'amida alaihi salatu wassalam wa qad anhakahu ta'ab wal jarah. Di kebun itulah kemudian Rasulullah beristirahat. Waktu itu kondisinya sudah sangat lelah dan terluka-luka. Ila dhilli syajarati ainabin fajalasa fihi wabna Rabi'ah yang turuni ilaihi. Rasulullah berteduh di bawah pohon dan dua anaknya Rabi'ah itu melihat. Falammat ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika dzil rafa'a ra'sahu yad'u bi hadzal du'a. Sampai ketika sudah tenang, Rasulullah bernaung di bawah naungan pohon itu, kemudian Rasulullah berdoa dengan doa yang sangat menyentuh ya. Jadi doanya Rasulullah itu adalah Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilni ila ba'idin yatajahimuni am ila aduin malaktahu amri ilam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyatuka wasa'uli a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa suluha alayya amru dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabuka wa yahilla alayya sukhtu lakal usbah hatta tardu wala haula wala quwwata illa billah. Jadi itu doanya Rasulullah cukup panjang lah ya, dan menyentuh karena ya pada saat kondisi yang begitu menderita ya. Yang sangat populer itu adalah doa ilam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Yang penting nggak marah gitu ya. Yang penting Allah nggak marah. Kalau itu nanti akan ada penjelasan di bawahnya soal kisah yang masyhur juga tentang malaikat ya yang menawarkan bantuan kepada Rasulullah. Nah, kemudian Summa ibnai Rabi'ah sahibil bustan taharakati syafaqah fi qalbayhima fada'u ghulaman nasrain lahumma yaqulu lahu adas. Nah, anaknya Ibnu Rabi'ah itu tadi, anaknya Rabi'ah tadi yang melihat Rasulullah itu kemudian tergerak hatinya, karena itu memanggil budaknya yang Nasrani bernama Adas. Jadi ketika Rasulullah itu sedang susah payah ya, begitu payah dan terluka-luka, itu yang datang adalah seorang budak yang Kristen, yang Nasrani, yang bernama Adas. Farsala ilaihi qatfan minal ainab fi tabaqin.
Kemudian si budak Kristen ini kemudian membawa kepada Rasulullah itu tangkai ya, 1 tandan anggur ya. Di Taif ini banyak anggur, tadi saya sudah cerita dulu. Taif ini pusat produksi minuman keras di Arab ya, orang Arab itu kan suka minum keras, minuman keras, suka khamar, dan produksi khamarnya itu ya di Taif yang banyak anggur. Nah, si budak Kristen ini membawakan anggur kepada Rasulullah. Jadi ini perlu dicatat juga ya, bagaimana hubungan orang-orang yang dulu ada di sekitarnya Rasulullah. Nah, kemudian setelah Adas itu menyampaikan, kata Adas, kul gitu, ini dimakan gitu. Kemudian Rasulullah mengambil sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian makan. Nah, Adas itu kaget. Wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Kata-kata tadi yang kamu ucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, itu bukan kata-kata dari orang sini gitu. Kemudian Rasulullah tanya, loh emang kamu dari mana? Itu agamamu apa? Kemudian si Adas bilang, agama saya Nasrani, Kristen saya. Dan saya ini orang dari Ninawa, kampung di Mosul, Irak. Saya ini dari Ninawa. Gitu. Kalau teman-teman mengikuti kisahnya ISIS tahun-tahun 2015-16 ya, Ninawa ini terkenal di Mosul, dikuasai oleh ISIS. Nah, itu kampungnya si Adas ini, yang Kristen. Saya dari Mosul, saya orang Kristen. Itu kata si Adas, yang budak yang Kristen ini. Kemudian Rasulullah, loh berarti satu kampung sama salah seorang yang soleh bernama Yunus bin Matta. Itu. Kemudian Adas bilang, loh kok Anda ngerti Yunus bin Matta? Kata Rasulullah kemudian, loh itu saudara saya. Yunus bin Matta itu adalah nabi, kana nabiyan, wa ana nabiyun. Yunus bin Matta itu nabi, dan saya juga nabi. Kemudian fa'akabba Adas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qaddamaihi. Begitu ngerti bahwa yang ada di hadapannya itu adalah nabi sama dengan Yunus bin Matta, Adas langsung mencium kepalanya Rasulullah. Bukan hanya mencium kepalanya, bahkan dicium tangannya. Bukan hanya dicium tangannya, bahkan kedua kakinya juga dicium. Dan Rasulullah tidak ingkar pada saat itu. Nggak ingkar ya. Dicium kepalanya ya nggak masalah kalau kepala tidak. Mencium tangan sudah ada orang-orang yang mempermasalahkan mencium tangan. Padahal itu tradisi yang sudah ada sejak zamannya Nabi. Gitu. Kalau mencium kedua telapak kaki memang tidak jadi tradisi ya. Tapi waktu itu Adas mencium telapak kakinya Rasulullah dan Rasulullah tidak ingkar, tidak menegur maksudnya ya, dibiarkan. Nah itu ceritanya Adas, seorang budak yang Kristen. Nah kemudian si Adas ini kemudian masuk Islam ya, dan nanti kalau sempat kapan-kapan teman-teman ke Taif bisa datang ke tempat pertemuannya Rasulullah dengan si Adas ini sekarang dijadikan masjid. Namanya Masjid Adas. Dan itu salah satu sejarah yang ada di Taif. Jadi sejarah di Taif itu banyak. Ya tentu kisah penolakannya Rasulullah tadi ya. Kemudian ada juga di sana itu Masjid Abdullah bin Abbas. Para jamaah haji umroh biasanya pada ziarah ke Taif itu ziarahnya ke Masjid Abdullah bin Abbas. Di sana itu ada masjid dan ada makamnya Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas. Di sana juga ada masjid namanya Masjid Al-Qur. Masjid Al-Qur. Al-Qur itu sikut ya, sikut. Karena dulu katanya Rasulullah bersandar sikut itu di batu, kemudian batunya pecah atau ambles gitu ya. Nah, itu dijadikan masjid di situ. Jadi itu ya. Kemudian qala Ibnu Sa'd, "Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min at-Taif raji'an ila Makkah, hatta idza kana bi nakhlatin qama min jawfil lail yusalli." Kemudian Rasulullah dari Taif itu kembali ke Mekah. Belum sampai ke dalam Mekah ya. Maksudnya berjalan menuju Mekah.
sampai ketika di tempat namanya Nakhlah, ya, tengah malam Rasulullah sholat. Di tengah-tengah sholat itulah kemudian lewat segolongan jin. Gitu. Jin, ya. Jin itu kemudian mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Rasulullah pada saat sholat. Dan setelah selesai Rasulullah sholat, jin tadi itu menerima Al-Quran dan kemudian menyampaikannya kepada kaumnya. Waqad qasallahu khabarahum alaihi, dan kisah pertemuan, kisah Rasulullah, kisah jin melihat Rasulullah dan menerima Al-Quran itu diceritakan juga di dalam Al-Quran, yaitu wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'un al-Quran, atau sampai kemudian ayat wa ijirkum min adzabin alim di dalam surat Al-Ahqaf, ya, panjang ayatnya. Kemudian juga dalam surat jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ya. Nah, semua ada Rasulullah wa ma'hu Zaid bin Harisah yuridu dukhula Makkah. Kemudian Rasulullah kembali ingin masuk ke Makkah bersama Zaid. Kemudian Zaid bingung. Zaid ini bingung, yang dampingi Rasulullah. Aduh Rasulullah, gimana kita mau masuk ke Makkah? Padahal orang Makkah ini sudah mengusir kita. Itu. Kemudian kata Rasulullah, wahai Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhrajan. Tenang aja Zaid. Nanti juga pasti akan ada jalan dari Allah. Dan Allah itu wa innallaha nasirun dinahu. Dan Allah itu pasti menolong agamanya dan pasti menolong nabinya. Itu. Kemudian Nabi mengirim seorang laki-laki dari suku Khuza'ah kepada Mut'im bin Adi. Yukhbiruhu annahu dakhilun Makkah fi jiwarihi. Kemudian Rasulullah mengirim seseorang untuk menemui Mut'im bin Adi, menyampaikan bahwa Rasulullah ingin masuk ke Mekah, dan kemudian Mut'im bin Adi menyanggupi. Dan ini sekali lagi, Mut'im bin Adi itu bukan orang Islam, itu bukan orang mukmin. Jadi Rasulullah itu kalau seandainya dari Taif kembali ke Mekah, bisa jadi dibunuh oleh orang-orang Quraisy karena sudah diusir, sudah ditolak di Mekah. Dan ketika Rasulullah mau masuk ke Mekah, Rasulullah meminta jaminan keamanan itu dari seorang kafir yang bernama Mut'im bin Adi. Dan Mut'im bin Adi mau menolong beliau. Padahal Mut'im bin Adi ini bukan orang beriman. Makanya tadi ya, kita ini jangan benci-benci banget sama orang yang belum beriman. Nah, Mut'im bin Adi ini punya sejarah banyak sama Nabi. Meskipun nggak pernah mau beriman, sampai wafatnya Mut'im bin Adi ini belum beriman. Tapi Mut'im bin Adi itu beberapa kali menolong Rasulullah. Ketika Rasulullah diboikot, yang membatalkan boikotnya diantaranya adalah Mut'im bin Adi. Nah, Rasulullah memilih orang dari Bani Khuza'ah. Kenapa? Karena Bani Khuza'ah itu juga punya permusuhan dengan orang Quraisy. Jadi sekali lagi Rasulullah itu juga berpolitik, ya, dan punya strategi yang matang. Ketika mau melawan orang Quraisy, beliau juga tidak polos-polos, tapi juga menggunakan itu orang atau suku yang bersaing dengan orang Quraisy. Dan Mut'im ini dikenang oleh Nabi. Ya. Nabi itu Mut'im ini ada di hatinya Nabi lah, kayak gitu ya. Bahkan ketika perang Badar, Mut'im bin Adi kan sudah meninggal. Jadi Mut'im bin Adi itu meninggal pada saat Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Nah, waktu itu waktu perang Badar itu sampai Rasulullah mengandaikan, andai saja Mut'im bin Adi ini masih hidup, pasti tawanan perang Badar itu saya serahkan putusannya pada Mut'im bin Adi. Meskipun Mut'im bin Adi ini kafir ya. Gitu. Nah, anaknya Mut'im bin Adi itu jadi sahabat yang namanya Jubair bin Mut'im. Itu sahabat, anaknya Mut'im bin Adi. Yaitu Jubair bin Mut'im, itu sahabat Nabi. Anaknya beriman, bapaknya nggak mau tapi anaknya beriman. Gitu. Nah, Mut'im bin Adi ini melindungi Rasulullah serius sekali, sangat serius ya. Bahkan ketika Rasulullah
meminta perlindungan, kemudian dijamin keamanannya oleh Mut'im bin Adi, anak-anaknya itu dikasih baju perang sama Mut'im bin Adi. Yus, sekarang kita declare kalau siapa ada yang mengganggu Muhammad, maka berhadapan sama saya dan sama anak-anak saya. Karena itu anak-anaknya semua dikasih baju perang, sudah siap memakai baju perang. Mut'im bin Adinya juga begitu. Rasulullah sholat di Ka'bah dikawal oleh Mut'im bin Adi yang kafir ini dan anak-anaknya. Seperti itu. Ya. Baik, itu sekilas ya kisah perjalanan Rasulullah ke Taif. Sekarang beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas tadi. Al-ibar wal aidhat. Idza ta'amalna fi hadhil hijrati allati qama bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man tu'as alaihi min al-adabi al-wasfi billadzi ra'ahu alaihi sallallahu wasallam summa fi syakli audati ila Makkah nastakhlisul umur at-taliyah. Kalau kita mengamati perjalanan Rasulullah ke Taif dan kemudian bagaimana Rasulullah ini menerima siksaan atau serangan yang luar biasa dan bagaimana Rasulullah masuk kembali ke Mekah, ada beberapa pelajaran. Yang pertama adalah awalan inna makana yulaqin Nabi alaihi salatu wasallam min mukhtalifi alwanil mihnat ila siyama hadzal ladzi ra'ahu fi dhihabihi ila Taif inna makana min jumlati a'mali at-tablighi linnas. Pertama adalah bahwa yang dialami oleh Nabi dengan berbagai aneka cobaan, terutama yang dialami oleh beliau di Taif, itu adalah bagian dari tantangan dakwah. Ya. Dari bagian dari tugas Nabi menyampaikan dakwahnya. Itu. Sehingga kita maksudnya gitu ya. Ketika kita itu nanti, bukan nanti ya sekarang, ketika kita ini melaksanakan tugas dakwah, itu ya kita harus sabar dengan berbagai cobaan itu. Mungkin cobaan itu datang dari tetangganya. Mungkin cobaan itu datang dari saudara-saudara kita sendiri, keluarga. Mungkin cobaan itu datang dari murid-murid kita. Murid-murid kita dilawan nakal-nakal, itu diaturnya susah-susah, itu ujian dakwah namanya, itu ya sabar, itu toh belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dialami oleh Nabi, itu sampai dilempari batu. Ya. Nah, makanya Allah juga berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Intinya kita ditekankan untuk bersabar dan bagaimana kita itu punya tugas untuk menyampaikan. Gitu. Jadi kita nggak boleh diam. Misalnya tetangga kita diajak sholat tidak mau, ya tidak cukup sampai di situ. Ajak yang lain yang kira-kira mau. Cari lagi objek dakwah yang lain. Jangan putus asa. Kalau kita di suatu daerah tidak diterima, cari daerah yang lain yang mungkin bisa menerima kita. Nabi ditolak di Mekah, cari daerah lain. Taif itu ya. Jadi seperti itu. Nah, Nabi itu kalau kita lihat ya, wa qala walaqad alimna nabi wa laqad 'allamana nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiyam bil ibadat bil wasilah at-tatbiqiyah. Jadi gini, Nabi itu ketika mengajari kita sesuatu, Nabi itu pasti mencontohkannya lebih dahulu. Dan Nabi itu bukan hanya ngomong, tapi juga bertindak. Itu. Ngajari kita sholat, Nabi bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholatnya itu lihat nih, caranya saya sholat gimana, kalian tiru tata cara sholat saya. Soal haji, khudhu anni manasikakum. Soal haji kalian gimana, lihat saya nih, cara haji saya gimana, dicontoh nih saya nih. Gitu. Jadi gitu, Nabi bukan hanya ngomong, tapi juga memberikan praktek yang aplikatif. Gitu. Nah, pada saat dakwah juga secara tidak langsung Nabi itu mengatakan isbiru kama ra'aitumuni asbir. Kalian juga kalau mau berdakwah, ya sabar. Seperti kalian melihat saya ini bersabar. Dan sabar ini termasuk salah satu ajaran Islam yang utama. Hidup itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Berani hidup fisabilillah, hayat fisabilillah itu lebih penting daripada berani mati fisabilillah. Ulama-ulama mengatakan kita ini sekarang lebih membutuhkan orang yang siap hidup fisabilillah. Bukan orang yang siap mati fisabilillah.
Seperti itu. Jadi lebih dibutuhkan yang siap hidup fisabilillah. Kalau mati itu gampang, mati ya udah selesai tanggung jawabnya. Tapi hidup itu kan memerlukan perjuangan, kesabaran dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin ada yang aneh atau janggal. Kenapa Nabi itu seakan-akan putus asa atau mengeluh ketika dakwahnya tidak diterima di Taif. Jadi, nah itu keliru kalau ada yang menganggap seperti itu. Padahal yang benar adalah bahwa Nabi itu menerima semua ujiannya. Qadistaqbalatil kalmihani radiyan. Nabi itu sangat ridho kepada Allah. Apapun ujian yang diberikan oleh Allah, Nabi sangat terima. Itu. Sabiran muhtasiban. Nabi itu sangat sabar. Kalau seumpama Nabi nggak sabar, ya bisa saja Nabi berdoa kepada Allah, minta orang Taif ini diadab. Tapi kan tidak. Itu. Nabi kan tidak melakukan itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah pernah tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah ada yang lebih berat daripada bagimu gitu, daripada perang Uhud? Kata perang Uhud itu kan berat. Nabi kehilangan orang terpentingnya, yaitu Sayyid Hamzah. Hamzah ya, orang yang juga nolong beliau luar biasa. Nabi sangat sedih kehilangan Sayyidina Hamzah. Tapi meskipun begitu, ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ada nggak yang lebih berat dari Uhud? Kata Nabi, ada. Yaitu ketika saya itu berjalan ke Taif, kemudian saya menyampaikan Islam kepada pimpinan-pimpinan orang Taif, tapi kemudian mereka menolak dan mengata-ngatakan kasar, mengejek, bahkan melempari batu, ya. Nah, kemudian ketika saya sedang beristirahat, gitu, sudah lelah, terluka, pada saat sedang istirahat saya melihat ada awan tiba dan terlihatlah Jibril. Jibril kemudian bilang kepada saya, Allah sudah mengetahui peristiwa yang menimpamu dan perkataan orang-orang Taif itu. Dan Allah sudah mengutus malaikat gunung untuk diperintah sesuai kemauanmu gitu, kemauannya Nabi gitu. Kemudian malaikat gunung ini datang kepada Nabi, Malakul Jibal ini. Wahai Muhammad, Allah sudah mendengar apa yang kamu alami di Taif. Saya ini malaikat gunung. Kalau seandainya kamu mau, gitu, saya bisa menjatuhkan gunung Akshaben ini yang besar, saya jatuhkan kepada orang Taif. Tapi kemudian Rasulullah jawabnya apa? Kalau kita kan mungkin kalau sudah jengkel seperti itu, nggak usah diutus malaikat gunung, kita mungkin udah sudah nyumpahin lah ya, mudah-mudahan celaka, mudah-mudahan apalah kayak gitu ya. Kalau kita ya, kehilangan kesabaran, mudah-mudahan 7 turunan gak bahagia atau gimana, cepat mati apa gimana. Tapi karena ini Rasulullah yang kesabarannya luar biasa, ditawari begitu itu maunya apa nih? Biar saya kasih hukuman. Rasulullah nggak mau. Gitu. Loh, justru kata Rasulullah, faqala Rasulullah, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Justru saya ini berharap Allah itu nanti akan mengeluarkan dari keturunannya itu adalah orang-orang yang mau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Jadi luar biasa kasih sayangnya Rasulullah itu, ya. Kasih sayangnya Rasulullah itu sangat luar biasa. Nggak ada dendamnya sama sekali, nggak ada marahnya sama sekali. Ya. Dan memang seorang dai itu ya harus punya sifat rahmah. Orang dakwah itu kan orang dakwah kok yang didakwahi nggak mau terus dipukul. Nah, itu namanya bukan dai. Ya. Di sweeping, itu namanya amatiran. Itu bukan dai kalau itu. Apalagi belum didakwahi langsung dibom. Apalagi itu tambah keliru. Rasulullah sudah jelas-jelas orang kafir ini didakwahi nyaci maki, menghina, melempari batu. Rasulullah nggak balas.
Saking besarnya kasih sayangnya beliau itu. Bahkan Rasulullah mendoakan. Ya, tadi sudah disebut di atas doanya. Kemudian bahkan Rasulullah berharap kepada Allah supaya nanti dari turunannya orang yang menyiksa beliau itu nantinya beriman. Gitu. Dan akhirnya memang dikabulkan. Taif itu kemudian masuk Islam semua. Ya. Sampai hari ini. Ya. Seperti itu. Jadi itu da'i. Butuh proses, butuh kesabaran. Kalau yang kerjaannya marah-marah, nyaci maki, terus sedikit-sedikit azab, itu bukan da'i itu. Ya. Nah, di bawahnya, paling bawah, idzan fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu ashabahu wa ummatahu min ba'dihi bima kana yulaqi as-sabr. Jadi intinya apa pelajaran ini semua? Intinya Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, kepada para sahabat, kepada umatnya, tentang apa yang beliau alami itu semuanya tentang apa? Yaitu tentang kesabaran. Bal wa fannus sabri aidon. Bahkan bukan hanya tentang kesabaran, tapi seni bersabar. Cara bersabar itu seperti apa? Itu. Bukan hanya diam, Rasulullah mendoakan kebaikan. Enggak menyumpahi atau apa. Bahkan seni bersabarnya beliau itu beliau mendoakan. Itu. Semua hal yang berupa ujiannya beliau dalam menyampaikan dakwahnya. Itu. Kemudian, nah terus kalau memang Rasulullah itu terima, ridho, kenapa Rasulullah berdoa seperti tadi? Jawabannya adalah, lah kalau masalah doa itu memang doa itu adalah ibadah. Itu. Dan merendah kepada Allah itu adalah taqarrub, ketaatan. Itu. Dan didatangkannya ujian itu tujuannya salah satunya apa? Yaitu supaya kita ini mau berdoa. Gitu. Kita ini kalau hidup kita ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, salah satunya untuk apa tujuannya? Ya supaya kita ini mau berdoa. Doa itu doa meminta supaya musibah dihilangkan itu bukan berarti tidak ridho, bukan berarti nggak terima. Ya. Tapi memang itulah, memang dari musibah-musibah itu Allah menginginkan kita itu berdoa kepadanya. Itu seperti itu. Jadi ketika Nabi berdoa, itu bukan berarti Nabi itu nggak terima di atas apa yang dialami di Taif. Saya memang doa itu sendiri adalah ibadah. Kalau soal minta, ya kita ini nggak usah minta sama Allah. Allah sudah tahu kemauan kita. Kita nggak usah minta sama Allah. Sebelum kita ngomong itu Allah sudah ngerti apa keinginannya kita. Tapi maknanya doa itu ya adalah ibadah. Karena itu meskipun Allah sudah ngerti, ya tetap kita sampaikan permintaan kita. Karena memang kita minta sama Allah itu ibadah. Dan Allah itu senang ketika diminta. Beda sama kita manusia. Kalau manusia kan semakin sering diminta, semakin jengkel. Jaluan gitu kan. Wah, suka minta-minta ini. Pasti orang suka minta-minta, itu pasti dibenci kalau di kalangan manusia. Itu ya. Tuh. Banyak, panjang. Oke, saya lompat. Yang kedua, idza ta'amalta fi masyahidi sirati sallallahu alaihi wasallam aqomi wajadta anna makana yajidu sallallahu alaihi wasallam min al-adha fi hadhil masyahidi qad yakunu qasiyan syadidan bi yadi annaka wajidun fi kulli mashhadin minha ma yu'tabaru raddan ilahiyan ala dzalikal idza wa ma yahdifu ilaihi arbabu. Jadi gini, kalau kita amati juga kata beliau, setiap kesusahan selalu ada hal yang membuat optimis. Ya, gitu. Ya kita aja lah, nggak usah Rasulullah. Ya maksudnya kita belajar dari Rasulullah dan kemudian kita bandingkan kepada diri kita sendiri. Setiap kali kita menghadapi masa-masa yang sulit, selalu ada satu titik terang yang membawa kita pada optimisme. Ya inna ma'al usri yusra lah. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Contohnya ya Rasulullah. Pada saat Rasulullah sedang susah-susahnya ditolak oleh orang Taif. Pertama datang Adas, budak yang Kristen, masuk Islam. Bawa anggur, mengakui kenabiannya, iman, ya seperti itu. Datanglah si Adas. Kemudian juga datang juga sekelompok jin ya, yang masuk Islam. Dan banyaklah yang lain ya. Bahkan anaknya Robi'ah yang tadi punya kebun, dulunya itu
musuh besar Islam. Bahkan pernah anaknya Robi'ah ini datang kepada Abu Thalib supaya Abu Thalib, pamannya Rasulullah, menyerahkan Rasulullah kepada mereka untuk dihukum. Tapi ternyata si Utbah, anaknya Robi'ah ini kemudian berubah. Ya. Karena apa? Kata beliau di situ ada catatan yang penting. Tadinya itu kan nafsu, tapi nafsu itu ada batasnya, yang akan dikalahkan oleh logika. Ya. Karena itu kata beliau, mustaqbaluddin lil fikr, la lil ghoriza. Pada dasarnya agama ini itu logika. Agama Islam itu logika. Dan logika itu akan menemukan kebenarannya. Kalau Islam itu benar, pasti juga akan diterima oleh logika. Karena itu kita nyampaikan soal Islam ini ya yang logis-logis saja. Jangan menggunakan emosinya umat. Gitu. Maksudnya gini, kita nyampaikan Islam itu juga yang benar. Jangan pakai kabar-kabar yang hoax, retorika-retorika yang ngawur-ngawur. Nah, itu. Karena sebetulnya asal logis, yaitulah Islam. Islam itu agama yang logis. Ad-dinu aqlun, faladina liman la aqla lahu. Untuk menyampaikan Islam nggak perlu kita nyiptakan hoax, ngedit-ngedit gambar, ada awan berbentuk Allah dan seterusnya. Wong awannya sendiri itu sudah menunjukkan kekuasaannya Allah, nggak usah diedit-edit. Berbentuk tulisan Allah juga awan, langit, bumi, sayuran semuanya, buah-buahan semuanya itu menunjukkan kekuasaannya Allah, nggak usah diedit-edit tomat tulisan Allah. Itu ya. Padahal itu cuma editan misalnya ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga. Pelajaran yang ketiga adalah wa fi ma kana yaf'aluhu Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu min wiqayatin lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ketiga ini ya. Min hijaratis sufahai hatta innahu syujja fi rasihi iddatu sujudin namudajun lima yang bagi ayakun alaihi halul muslimi bin nisbati liqaidid da'wati. Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Harisah dengan melindungi Rasulullah menggunakan badannya itu dari lemparan batu orang-orang bodoh tadi itu sampai kepalanya Zaid bin Harisah ini bocor, terluka, itu adalah contoh bagi kita bagaimana keharusan kita melindungi pemimpinan dakwah. Itu. Kita punya ulama, punya kiai, harus kita lindungi. Ya. Tapi ulama yang benar, kalau ulama kriminal ya jangan dilindungi. Itu. Ulama yang benar, kalau ulama yang benar harus kita bela. Itu. Nah gitu. Hakata kanat halus sahabati radhiyallahu anhu. Dan begitulah yang dilakukan oleh para sahabat. Nah sekarang bagaimana? Wong Rasulullah sudah tidak ada. Kita nggak bisa lagi melindungi Rasulullah. Gimana kemudian caranya? Nah, caranya adalah kita ini bersabar. Cara kita meneladani Zaid bin Harisah ya kita bersabar dengan ujian-ujian dalam jalan dakwah Islam ini. Itu. Seperti itu. Dan setiap masa itu pasti ada ya pewaris-pewarisnya Rasulullah yang menyampaikan dakwah Islam ini. Yang keempat, Rabi'an. Fima qasahu alaina Ibnu Ishaq min istima'in nafar minal jinni ilahi wa huwa yusalli min jawfil lail binakhlah dalilun ala wujudil jinni wa annahum mukallafun. Yang keempat adalah yang dikisahkan oleh Ibnu Ishaq berupa jin mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi di tengah malam itu menunjukkan bahwa jin itu memang ada. Jadi bukan jin itu ya ada, memang ada di tengah-tengah kita. Dan jin itu mukallaf dalam artian jin itu juga diwajibkan untuk iman, diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk puasa dan seterusnya. Sama seperti manusia. Wa anna minhum man amana billah wa rasulihi wa minhum man kafar. Jin itu ada yang Islam, ada yang iman, dan ada juga jin itu yang kafir. Dan itu sudah pasti. Maksudnya itu bahwa jin itu ada itu dalilnya sudah pasti. Di Al-Quran, misalnya wa idza sarafna ilaika nafaran minal jin, maupun di dalam
hadis gitu. Dan bukan hanya Ibnu Ishaq yang cerita soal jin ini, Bukhari Muslim juga cerita. Ya. Hanya saja riwayatnya beda. Yang Ibnu Ishaq riwayatnya dari Ibnu Mas'ud, yang Bukhari Muslim riwayatnya dari Ibnu Abbas gitu. Kisah yang lain tuh versinya bukan dari Taif, tapi suatu saat jin-jin ini bingung. Dulu bisa ngintip berita dari langit, kok sekarang sudah nggak bisa. Akhirnya diteliti sekeliling seluruh dunia, kemudian jin-jin ini menemukan ternyata faktornya adalah diutusnya Rasulullah itulah yang membuat mereka sudah tidak bisa ngintip berita langit lagi. Baik, jadi seperti itu. Terus kemudian ada beberapa diskusi ya soal riwayat hadis itu, tapi kita tidak membahasnya karena itu panjang. Tapi yang jelas adalah di paragraf ini, walladzi yahumuna anna alamahu ba'da hadza huwa anna 'alal muslimi an yu'mina biwujudil jin. Yang jelas adalah bahwa kita ini orang Islam harus mengimani wujudnya jin itu, dan bahwa jin itu wujud memang ada. Itu meskipun mata kita tidak bisa melihat jin, tapi bukan berarti tidak ada. Karena apa ya? Memang mata kita ini terbatas. Tidak semua bisa kita lihat. Penciuman kita juga terbatas. Dan seterusnya. Bukan berarti ketika kita tidak melihat terus barang itu tidak ada. Ya. Jin itu ada. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Meskipun jin itu bisa melihat kita. Makanya konon riwayatnya ulama, adilnya Allah itu. Tapi ini ulama ya, namanya ulama berpendapat. Karena adilnya Allah itu di dunia jin bisa melihat manusia, manusia tidak bisa lihat jin. Tapi nanti di akhirat katanya manusia bisa lihat jin, jin tidak bisa lihat manusia. Wallahu a'lam. Itu salah satu pendapatnya ulama. Harus yakin kita bahwa jin itu ada. Bahkan kalau kita nggak percaya bisa kafir karena dalilnya pasti. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah ma waqa'a ya'ukul marahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sihhati hadhihi fi ta'ifi wa ma tarakul ya fi nafsihi yatadihul jawab ala hadha fi ma qalahu Nabi alaihi wasallam. Jadi gini. Tujuannya sebetulnya apa? Rasulullah itu pergi ke Taif kemudian kembali lagi ke Makkah gitu ya. Jawabannya adalah sudah jelas ya, yaitu jawaban Rasulullah yang disampaikan kepada Zaid itu. Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Zaid, kita sudah ke Taif dan sekarang kita kembali ke Mekah. Percayalah wahai Zaid bahwa Allah itu pasti memberikan solusi dan memberikan jalan keluar. Dan Allah itu pasti memberikan pertolongan kepada agamanya dan kepada para nabinya, para penyeru agamanya Allah itu. Jadi intinya bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah di Taif itu nggak pengaruh sama sekali. Gitu. Maksudnya apa? Rasulullah ya setelah dari Taif ya tetap biasa aja, ya sabar, dakwahnya tetap dilanjutkan. Gitu. Seperti itu. Ya kalau sudah makomnya begitu, kita juga mestinya begitu. Kita itu mestinya tidak terpengaruh oleh responnya manusia. Mau responnya manusia apapun, kalau kita niatnya ibadah, ya jalan terus ibadah itu. Mau ada penolakan, mau ada yang nggak suka, mau ini. Kalau kita niatnya sudah karena Allah, ya jalan karena Allah. Nggak peduli responnya manusia seperti apa. Gus Dur bilang, kalau orang masih terpengaruh dengan cacian dan pujian, itu namanya hamba yang amatiran. Kalau hamba itu sudah yang dilihat Allah terus, manusia itu nggak ngaruh. Mau dipuji manusia, mau dicaci manusia, biasa aja, sama saja. Apa itu pepatah mengatakan itu? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang.
Dipuji nggak terbang, dipuji ya biasa saja. Ya dipuji wong pada hakikatnya ini dari Allah. Dipuji ada hakikat. Dipuji ya bukan kita sendiri. Misalnya kita sedekah, banyak sedekah. Terus dipuji oleh orang, ya biasa aja. Wong itu rezeki dari Allah, bukan dari kita sendiri. Dan kita sedekahkan di jalan Allah. Apapun, pinter misalnya, kita ini pinter misalnya, otaknya cerdas, pinter ngerti apa saja, ilmunya banyak. Dipuji oleh orang, ya biasa saja wong ilmu ini dari Allah, pemberian dari Allah. Dan seterusnya lah, apapun dipuji nggak terbang. Tapi sebaliknya juga, dicaci juga tidak tumbang. Kalau dicaci, ya biasa aja. Wong tujuannya karena Allah. Mau manusia mau responnya seperti apapun, nggak ngaruh. Seperti itu. Nabi sudah nyontohkan. Mau penolakan seperti apapun orang Taif, ya biasa aja. Wong Nabi memang dakwahnya karena Allah. Bukan nggak cari pujian dari manusia, nggak cari penerimaan dari manusia. Jadi keyakinannya nggak berkurang sama sekali. Jadi itu juga memberikan pesan kepada kita supaya kita ini juga teguh dan tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa. Seperti yang juga dialami oleh penulis kitab ini, yang saya saksikan langsung bagaimana perjalanan hidupnya, perjalanan dakwahnya yang tantangannya sangat luar biasa ya. Seperti itu. Begitu juga kita yang mestinya meniru gitu ya. Wal faidatu ta'limi alana fi hadzal amr hiya alla tasuddunal mihan wal uqubat allati takunu fi tariqid da'watil islamiyati anis sayr. Jadi intinya pelajaran yang terakhir itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari Rasulullah adalah alla tasuddunal mihan. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, jangan pernah membuat kita berpaling dari dakwah ya. Wala tabussu fina ruhud du'ati wal kasali. Dan jangan sampai kita ini tertimpa penyakit minder maupun malas. Selama kita berjalan dalam dakwah, ya, menyebarkan agamanya Allah, itu tidak mengenal putus asa, tidak mengenal malas. Gitu. Karena kita yakin bahwa Allah itu pasti akan memberikan pertolongannya. Itu. Kalau sampai ada dai yang terpengaruh karena ditolak menjadi malas, menjadi putus asa, dan seterusnya, itu berarti itu berarti karena over confident atau mengandalkan dirinya sendiri. Ya kalau mengandalkan dirinya sendiri, wong kita ini sangat lemah. Itu sangat lemah. Karena itu kita nggak boleh mengandalkan kemampuan diri kita sendiri itu. Kita harus ikhtiar, tapi setelah ikhtiar tawakal bahwa segala kemampuan, segala keberhasilan itu dari Allah. Melihat murid-murid kita nakal, diaturnya susah-susah, diperintah balelo ya dan seterusnya, ya sabar. Karena kita yakin bahwa yang memberikan keberhasilan itu Allah. Kita hanya ditugaskan untuk ikhtiar. Saya kira itu untuk malam hari ini ya. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah minggu depan kita akan bahas persoalan Isra Mi'raj. Kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan silahkan. Barangkali ada. Kalau tidak ada saya tutup ya. Nggak ada ya. Cukup insya Allah ya. Sampai kita sambung lagi insya Allah pada hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat dan kita bisa selalu istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.